Kebetulan di kantor Putra terdapat kafeteria yang searah dengan kamar mandi kantor. Ia pun menyempatkan dirinya untuk memesan satu cup kopi. Namun saat sedang memesan, sadar atau tidaknya, dia matanya bertemu dengan sosok yang sangat ia kenali. Ya, ia bertemu dengan bapaknya. Berdiri di ujung lorong menatap Putra dengan senyuman kecut. Kali ini bukanlah sosok pocong, melainkan betul itu sosok bapaknya, lengkap dengan pakaian putih yang bersih. Namun sosok itu menghilang setelah kasir dari kafeteria itu menyadarkannya. Putra yang sudah lelah tidak memikirkan hal itu. Ia pun membayar tagihan dan menuju ke kamar mandi terlebih dahulu. Selagi kopi itu dibuat, sesampainya di kamar mandi, urusan toilet pun segera ia selesaikan dan segera kembali ke meja kerjanya. Namun saat ingin mencuci tangan, tiba-tiba pintu dari salah satu toilet di sana perlahan terbuka. Putra yang sadar akan hal itu segera kembali ke arah dan melihat apa saja yang berada di toilet itu. Walhasil tidak satu pun di dalamnya, selain toilet duduk yang sedang tergengger di sana. Pintu itu pun terbanting dengan sendirinya. Tidak ada angin ataupun yang membantu. Benar-benar pintu itu tertutup sendiri. Ajaib bukan? Tanpa abibu, ia lari dari sana keluar tanpa mempedulikan hal itu. Melihat gelagat Putra yang aneh, salah satu teman pun menghampirinya. "Kau kenapa? Lari nggak lihat orang? Ini kopimu tertinggal," tanya teman kantor Putra, Bobby namanya. Putra hanya terdiam tak menjawab, seraya mengatur nafas yang sudah tidak beraturan. "Kalau aku masih berbuka, ambil saja cuti. Bos juga tahu kau sedang berduka," ucap Bobby selaras menepuk pundak Putra. Singkat cerita, hari Putra pun habis dengan menyusul pekerjaan yang tertinggal. Sesekali ia mendengar suara bapaknya yang lagi-lagi memanggil namanya. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi dengan Putra? Apa hubungan Putra dengan kematian bapaknya? Akhirnya Putra pun memberanikan diri untuk bertanya kepada ibunya alasan kenapa dia selalu dihantui sosok bapaknya yang berubah menjadi sosok pocong. Sedangkan ibunya dan juga Satya tidak pernah sekalipun terdengar di telinga Putra bahwa mereka juga diganggu. Namun mengingat Putra acap kali ketakutan akan bapak yang gentayangan, ibunya pun mulai berpikir ada apa. Hingga sebusuk apapun bau bangkai yang disimpan, tentu saja akan ketahuan di mana letaknya. Begitu pula yang akan kabar mengenai Putra dihantui sosok bapaknya sendiri sampai ke telinga para tetangga. Desas-desus tidak menyenangkan tentu saja mudah keluar dari ucapan ibu-ibu penggosip di tempat warung sayur. Hingga yang terburuk adalah Putra membunuh bapaknya sendiri. Spekulasi macam apa itu? Tentu saja isu serupa itu cepat pula tertangkap oleh telinga Sonia, istri Pak Arya. Namun apalah yang mau dikata? Selain biarlah sudah, semoga mereka tahu nanti apa yang sebenarnya terjadi. Tak semalam pun Putra melewati hari tanpa teror dari bapak kandungnya. Di malam ketujuh kematian bapaknya, para warga datang ke rumahnya untuk mengadakan 7 harian. Di sana Putra terlihat sangat gelisah. Matanya semakin membengkak, bibirnya terlalu pucat, semakin kurus tak terawat. Wajahnya serupa dengan orang yang tidak pernah tidur. Naas sekali nasibnya. Beberapa orang berkata, "Ada apa?" Tak pernah jawab dengan sebenarnya. Lebih baik ia fokus pada dirinya sendiri dan sesekali melihat sekitarnya. Siapapun tahu ada sosok bapaknya sedang terdengar di salah satu kepala warga. Suara lantunan surat Yasin pun mulai terdengar di setiap sudut rumah. Putra yang saat itu sedang kusuk ikut membaca surat Yasin memasuki ayat ke-40. Sayup-sayup ia mendengar suara bapaknya yang ikut melanturkan ayat itu. Apakah bapak pulang? Untuk apa? Alhasil saat ditelisik kembali oleh Putra, ia melihat sosok pocong berdiri di depan rumahnya. Berdiri di tengah mulut nganga. Wajahnya seperti sebelumnya, borok, bercorak putih dari belatung yang merayap, dan matanya melotot dan selalu melayut, serasa memanggil dengan cara membentak, "Putra." Putra yang masih berada di tahlilan menjerit-jerit seperti orang kerasukan. Ketakutan parah menunjuk ke arah pintu rumah dan berkata, "Pocong, pocong, pocong. Ampun pak, ampun. Salah apa aku pak?" Melihat hal itu, warga tentu saja tidak melanjutkan lantunannya dan memilih untuk membantu Putra, sedangkan yang tidak membantu saling beradu pertanyaan. Kenapa? Warga yang mendengar Putra mengucapkan kata pocong pun ikut menelisik ke arah pintu, dan hasilnya nihil. Mereka tidak menemukan bungkusan putih itu.
Boleh jadi karena lelah akan ketakutan yang ia alami seorang diri. Badannya pun tak mau lagi menahan untuk tetap bersadar menghadapi siksaan itu. Putra pun pingsan dan tertidur di kamarnya. Tak lupa ibunya juga menemani buah hatinya. Sampai akhirnya tahlilan pun kembali dilanjutkan. Namun saat tahlilan itu selesai dan orang-orang sudah siap menyantap hidangan di depannya, tiba-tiba saja putra berteriak kembali ketakutan lantaran dia melihat sosok bapaknya lagi yang kini berada di samping tempat tidurnya. Sedangkan ibunya yang menemani putra tak melihat sosok apapun di sampingnya. Semua teror itu sudah tidak lagi bisa dibiarkan. Ibunya pun meminta kepada warga untuk memanggil salah satu tetua kampung yang rumahnya cukup jauh dari rumah putra. Sebutlah namanya Pak Kiai. Tak lama menunggu, Pak Kiai datang dan langsung mendekati putra dan memegang kepala putra, seakan meraba apa yang ada di dalam pikirannya. Seraya merapal semua doa-doa yang dia ketahui. Lebih baik putra diinapkan dulu, jangan di rumah ini untuk sementara waktu. Boleh di mana saja, kata Pak Kiai. Akhirnya putra diinapkan ke rumah temannya yang tidak jauh dari rumahnya sendiri. Namun keputusan tersebut justru tidak berubah apapun. Bahkan semakin menampakkan bahwa sosok pocong bapaknya itu marah melihat putra yang melihat kabur darinya. Temannya yang baru saja keluar dari kamar mandi melihat putra yang mematung pun menjadi ikut ketakutan. Ia pun segera memanggil kembali ibunya dan juga Pak Kiai yang memang kebetulan masih berada di rumah temannya itu. Melihat hal itu, kali ini ibunya benar-benar yakin ada hal yang belum selesai. Sungguh menakutkan bagi siapa yang mengalaminya. Siapa sangka teror itu berlangsung selama belasan hari. Setelah sekian lama teror itu berlangsung, terkuaklah sebuah fakta menarik dari balik kejadian yang menimpa putra. Pada malam harinya, putra yang sudah tertidur pun kembali bermimpi. Sosok yang sama dengan keadaan yang sama dan ada yang lebih rinci dari sebelumnya. Pasalnya, sosok yang menyerupai bapak menginginkan anaknya, putra untuk melanjutkan usaha sebagai penguasa tanah. Tentu saja ucapan itu keluar dengan konotasi marah yang amat sangat. Saat setelah putra terbangun, ia kembali teringat dengan apa yang sudah dilalui oleh bapaknya tersebut. Pagi hari pun tiba. Suara kicauan burung saling sayut-menyayut menyambut orang-orang membuka pintu rumahnya. Begitu pula dengan putra yang sudah terjaga dari subuh. Ia pun memutuskan untuk berbincang dengan ibunya, tentu saja mengenai sosok bapaknya, seraya mengingatkan semua kejadian dan kelakuan bapaknya. Hingga pada akhirnya pertanyaannya, kenapa harus putra yang melanjutkan pekerjaan kotor bapak? Memaksa orang menjual tanahnya atau memaksa orang untuk memberikan tanahnya? Gini ya Put, orang sudah mati nggak mungkin kembali lagi. Itu jin yang menyerupai bapakmu, jawab ibunya. Paham betul putra bu, cuman masalahnya kenapa jin biadab itu menginginkan putra untuk terus melanjutkan kegiatan kotor bapak? Putra pun punya dunia sendiri bu. Bapak pun itu mati karena ulahnya sendiri, lanjut ibunya bercerita. Pembicaraan itu akhirnya masuk pada kilas balik semasa Pak Arya hidup. Seperti yang sudah diketahui bahwa Pak Arya terkenal di beberapa kalangan orang sebagai penjagal tanah atau pembeli tanah secara paksa, lalu kemudian dijual kembali dengan harga yang jauh lebih di bawah rata-rata. Tergantung siapa pembelinya. Tak jarang para pemilik perusahaan atau pemilik pabrik yang ingin membuka lahan baru terhambat oleh pemilik tanah yang sulit untuk menjual tanahnya dengan alasan tanah warisan atau segala macamnya. Lalu di segala sosok Arya ini akan muncul secara diam-diam untuk mencari keuntungan. Ia akan membeli tanah itu secara paksa. Bagaimana caranya? Apapun, mulai dari dibujuk, mengancam, hingga terakhir dengan nyawa yang melayang. Ternyata ibunya baru mengungkapkan bahwa sosok Pak Arya yang putra lihat memanglah sosok jin yang mungkin besar perihal orang bapaknya. Karena pernah sesekali waktu Sonia melihat Bapak Arya sedang melakukan semacam meditasi atau ritual di kamar yang berada di belakang, yang pada intinya itu hanya ruangan berisi barang tak terpakai. Dan beberapa hari kemudian, pemilik tanah yang diincar Pak Arya meninggal dengan cara yang cukup aneh. Terdapat bekas luka cakaran besar di punggung jenazah. Ironinya, sebelum kematiannya, si pemilik tanah juga menjual semua tanah yang diminta Pak Arya. Tak jarang pula Pak Arya hanya sekedar mengancam,
Contohnya, apabila tidak menjual dengan harga yang ia inginkan, seluruh anak-anaknya akan ia habisi. Kenapa Pak tak melapor saja? Pertanyaan yang bagus. Namun, bagaimana ceritanya mereka yang terancam bisa melapor apabila bukti tidak pernah ada? Pada zaman itu, orang di sana belum terlalu melek dengan teknologi. Tidak sempat untuk mereka dengan tape kompo. Hingga pada pengakuan yang begitu mengejutkan keluar dari mulut Sonia. Ia berkata bahwa kematian Pak Arya salah satu tanda kualat. Itulah atau karma. Pasalnya, Pak Arya ternyata sudah mendapatkan santet 7 hari sebelum dirinya meninggal. Namun, Pak Arya tidak pernah bercerita dengan Sonia istrinya. Sonia mengetahui hal tersebut karena pernah mendapati Pak Arya sekali waktu memuntahkan rambut yang panjang lengkap dengan bangkai ulat semacam kelabang. Lantaran takut suaminya, Sonia lebih memilih untuk diam. Bukan diam tidak peduli, Sonia juga ketakutan, takut sesuatu yang buruk terjadi dengan suaminya. Takut suaminya mati secara tiba-tiba. Takut dengan segala hal. Ia pernah bertanya, tapi jawaban suaminya hanyalah, "Kau salah lihat. Gak ada yang bisa menyantetku. Jikapun ada, akan kubalas dia." Maka diam lebih baik untuk istrinya seperti Sonia daripada tangan melayang ke wajah cantiknya. Alangkah baiknya dia menjadi pilihan yang tepat. Siapapun yang sebenarnya mengirim santet kepada Pak Arya, jawabannya adalah temannya sendiri yang bernama Joko. Bagaimana sosok Sonia yang mengetahui semua itu? Lalu kenapa ibu baru bilang tentang hari ini? Tanya Putra setelah mendengar cerita ibunya. Buat apa menceritakan ini semua? Mana ibu tahu kau akan teror jin yang mirip bapakmu. Gak cuman 1-2 nyawa yang sudah bapakmu bunuh, puluhan. Dan juga puluhan keluarga yang menderita karena ulah bapakmu. Lalu untuk apa ibu cerita? Ibu nggak mau membuat semakin membenci bapak. Ibu tahu bagaimana Om Joko menyantet bapak. Sonia mengetahui bahwa Joko mengirim santet semuanya ketika Joko datang ke rumah 3 hari setelah kematian Pak Arya. Sonia tentu saja tidak percaya dengan pengakuan konyol itu. Ia berkata bahwa jika ia tidak mati, akan berapa nyawa lagi yang akan ia habisi setelah ini. Kau bisa hidup denganku. Bagaimana pembelaan Joko? Mesti terdengar aneh, begitulah yang disampaikannya. Merasa permainkan, Sonia mengusir Joko pada saat itu. Menurut Sonia, itu hanyalah bualan Joko untuk bisa mengusik pekerjaan Pak Arya dan juga mendapatkan hati Sonia. Karena pada dasarnya, memang Joko menaruh rasa kepada Sonia. Hal itu memang sudah diketahui Sonia jauh sebelum Satya, anak keduanya, lahir. Dan itu hanya menjadi rahasia antara Sonia dan Joko. Jika berpikir Sonia bermain di belakang, Pak Arya menjawab tidak. Sonia tidak balas cinta Joko. Boleh jadi benar jika Joko adalah orang yang mengirim santet Pak Arya. Mendengar cerita itu tentang setan apa yang masuk ke dalam badan Putra, Putra dengan sigap beranjak dari duduknya, mengambil 9 celurit yang ada di dapur dan keluar ingin membunuh Joko. Tentu saja hal itu ditahan oleh Sonia. Ibunya sudah tidak mau lagi berurusan dengan orang seperti Joko. Ia juga tidak mau nanti malah Putra yang menjadi sasaran santet selanjutnya. Melihat kegaduhan yang terjadi, warga-warga pun ikut menahan Putra. Tetapi semakin banyak warga yang menahan Putra, justru Putra semakin emosi. Seakan adrenalinnya semakin terpacu untuk membunuh Joko. Hingga tidak ada lagi pilihan. Beberapa warga berinisiatif untuk menjauhkan Putra dengan cara dijegal seperti sapi. Putra lalu diikat dan ditaruh di dalam rumah. Ternyata itu bukan lagi sosok Putra, melainkan ada satu sosok merasuki dirinya. Pasalnya, ketika ia diikat, Putra justru menyebut nama Joko dan sesekali tertawa besar. Sesekali justru berubah menjadi lebih besar dari sebelumnya. Sampai pada akhirnya, sosok Pak Kiai yang sempat mengobati Putra pun datang menjenguk. Dilakukanlah sebuah ritual pengusiran semacam itu oleh Pak Kiai, hingga membuat Putra bersadar. Ini harus segera diselesaikan, Bu. Kasihan Putra, ucap Pak Kiai kepada Sonia. Putra terpaksa harus dibawa ke pondok milik Pak Kiai untuk dirawat sebelum dilakukan pengusiran yang sebenar-benarnya. Putra hanya mengiyakan hal itu, karena memang semakin cepat ia sembuh, semakin cepat pula mentalnya sembuh. Keesokan harinya, sosok yang tidak pernah disangka muncul di hadapan rumah keluarga Putra. Ia adalah Joko. Untuk apa lagi kau datang kemari? Sudah kubilang jangan injak kakimu kemari. Dengarkan dulu, aku ingin membantu. Menurut penuturan Sonia, Joko
datang membawa sebuah ajimat yang membentuk pisau kecil yang mirip dengan keris namun tidak bergelombang. Lengkap pula dengan sarung pisaunya. Joko memberikan itu kepada Sonia lantaran sudah tidak mampu lagi untuk menanggung dosanya. Mari kita sama ajimat itu bernama Cundrik. Kembali lagi, menurut peraturan Sonia, Cundrik itu adalah milik Pak Arya yang sengaja ia ambil ketika ia bertandang ke rumahnya 3 hari setelah kematian rekan kerjanya itu. Ia mengaku dengan cara ini mengambil Cundrik itu, Joko bisa menguasai apa yang ada di dalamnya dan bisa menjadi sohor seperti Pak Arya. Sosok yang menghantui putra tidak bisa pergi kecuali putra memiliki Cundrik ini. Dengan kata lain, sosok pocong itu adalah jin penghuni dari Cundrik ini tersebut, dan jin yang selama ini menemani Pak Arya membantu segala kejahatan yang pernah dilakukan Pak Arya. Setelah Joko memberikan Cundrik itu, ia pun berjanji untuk tidak lagi mengganggu Sonia dan keluarga kecilnya. Hingga pada hari malam Jumat esoknya, dilakukanlah sebuah acara besar-besaran dan juga menghadiri warga sekitar, semacam acara syukuran untuk menyangkal hal buruk. Setelah acara makan-makan dan yang lainnya, barulah dilakukan ritual pengusiran sesungguhnya. Sonia pun memberikan Cundrik yang diberikan Joko kepada Pak Kiai. Malam itu suasana rumah menjadi sangat aneh, hening dan tenang. Bahkan suara nafas pun terdengar begitu jelas. Berlahan-lahan suara mulai bermunculan, mulai dari binatang malah yang semakin riuh bersuhutan, hingga suara angin yang sesekali menerjang genteng rumah. Pak Kiai pun mulai merapal mantra atau doanya, dan sesekali menyebut kata hadir, hadir. Sosok yang tak terduga pun datang merasuki tubuh putra yang saat itu memang sengaja diikat. Entah bagaimana ceritanya, seakan Pak Kiai membincang dengan sosok yang berada pada tubuh putra, yang dilakukan sebuah negosiasi. Mau diusir dengan paksa atau pergi dengan sendirinya? Begitulah pertanyaan yang keluar dari mulut Pak Kiai. Konon, bagi sosok jin, kedua pilihan itu tidak ada yang menguntungkan. Setidaknya jika dia pergi, dia harus memiliki tuan yang baru, namun memilih rumah untuk bisa dihinggap dan mencari majikan baru. Dan sosok jin jahat tersebut ingin dipelihara kembali oleh keturunan Pak Arya, yaitu putra. Perjanjian darah yang dilakukan Pak Arya memang sulit untuk dibatalkan, namun ia sudah beda perkara, karena ada dasarnya yang berjanji bukan keluarganya, melainkan Pak Arya sendiri. Hingga Pak Kiai memberikan solusi kepada sosok tersebut, bahwa ia akan membawa rumah Cundrik jin tersebut ke sebuah gunung yang cukup tersohor dengan alam gaibnya. Entah apa yang membuat jin jahat itu menjadi luluh kepada Pak Kiai, mungkin karena melihat ilmunya yang sakti atau justru hal lain. Itu masih menjadi misteri hingga detik ini. Sosok jin itu setuju atas tawaran yang diberi Pak Kiai. Sampai pada akhirnya, ritual pun selesai dengan tersadarnya putra. Pak Kiai dan para santri pun pulang ke pondoknya. Pada malam itu pula, menjadi mimpi buruk terakhir untuk putra. Malam itu, setelah bisa tertidur, putra bermimpi bapaknya kini tidak lagi menjadi sosok pocong yang menyeramkan, melainkan menjadi manusia seperti saat bapaknya hidup. Namun saat itu, putra melihat bapaknya memang benar-benar sedang dirantai pada 2 tiang pengait, lengkap dengan algojo yang disebut sebagai malaikat meranjap tubuh bapaknya. Tak sampai di sana, putra melihat bapaknya dibakar, ditusuk menggunakan pedang, semacam siksaan yang pernah kita lihat pada komik siksaan RK dulu. Tak jauh berbeda, namun gambaran aslinya lebih mengerikan daripada itu. Sampai-sampai putra tidak bisa menjelaskan dengan rinci seperti apa di dalam mimpinya. Yang pasti tempat itu terbuat dari api dan batu yang panas. Begitu penuturan terakhirnya. Setelah mimpi tersebut dan malam-malam selanjutnya tidak pernah ada lagi gangguan yang datang. Sesekali hanya mimpi tentang bapaknya. Namun putra sudah tidak terlalu memikirkan, katanya. Semakin kupikirkan bisa semakin rusak mentalku. Jadi nggak perlu kujadikan beban selagi jin selain itu masih berada di gunung seperti Pak Kiai bilang. Aku masih merasa aman. Pada akhirnya, putra dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke kampung halaman Sonia dan menjual seluruh aset yang pernah didapat Pak Arya. Meskipun sebagian tanah sudah menjadi tanah wingit, tetap saja ada yang tertarik untuk membelinya. 75% dari penjualan itu diwakafkan, karena Sonia tahu itu bukan haknya. Begitu juga tanah yang tidak terjual diwakafkan ke desa setempat. Kemudian sisanya digunakan untuk membangun rumah kecil dari sebuah kota yang tentu saja jauh dari tempat putra berasal. Tamat.
Semua kebenaran atas cerita di atas dikembalikan oleh pembaca. Apabila baik dan buruknya, percayalah, semua kebenaran cerita di atas dikembalikan kepada sahabat kisah-kisah misteri yang mendengar. Ambil baiknya, buang buruknya. Percayalah, pada banyak orang sebiadab itu di sekitar kita. Apapun yang pernah dilihat orang lain, maka itulah yang dipercaya hingga menjadi buah bibir masyarakat. Jika ada salah kata atau keliru dalam ucapan saya, harap dimaklumi. Jika ada pula kesamaan nama pada karakter dalam cerita, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga kita masih dipertemukan pada keadaan yang lebih baik. Kami dari kisah-kisah misteri, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, kami pamit. Wassalam.